Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana wajib bagi kita untuk selalu memuji dan mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Karena dengan taufik yang diberikan oleh Allah, maka insya Allah kita pasti akan mampu terus mengingat Allah di dalam kondisi apapun. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sayyidul anbiya wa rusul. Yang mana kita beruntung selalu dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bang J tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan mitra JIC dimanapun berada, di dalam kondisi apapun, untuk selalu bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi mitra yang sudah membiasakannya membaca salawat kepada Nabi, maka anjurkanlah juga orang-orang di sekitarnya untuk selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan membaca salawat kepada Nabi, banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan, sekaligus juga manfaat yang kita rasakan. Mitra JC dimanapun berada, di malam hari ini seperti biasa, Bang J membawakan program ngeteh, yaitu ngebahas tentang hidayah, yang mana pembahasan tersebut Bang J ambil dari kitab ini. Dan sebelumnya Bang J mohon maaf karena ada kesalahan teknis, beberapa kendala sehingga kita telat beberapa menit Mitra JC. Dan Mitra JC, perjumpaan kali ini adalah pembahasan kita yang mana membahas kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tema al-iqtisad. Apa itu al-iqtisad? Yaitu hemat gitu. Jadi kita akan lebih mengerti dan paham definisi hemat yang dimaksud gitu. Jadi tidak hanya sekedar menabung, melainkan di bait sebelumnya sudah kita bahas, salah satu ciri orang yang hemat adalah walatus syarif. Dia tidak berlebih-lebihan, dia tidak boros dalam menggunakan harta yang dimiliki. Dan wa'ish Aisyah muqtasidin, dan dia hidup seperti hidupnya orang yang sederhana gitu, sesuai dengan kecukupan, kebutuhan gitu. Jadi tidak membeli segala sesuatunya itu di luar kebutuhan. Contoh misal anak sekolah dasar gitu dibelikan mobil, iya, anak sekolah dasar dibelikan mobil gitu, oleh seorang ayah misal. Nah ini kan tidak sinkron gitu kan.
tidak sinkron. Kenapa? Ya seorang anak yang masih seumuran SD pun untuk menginjak gas mobil itu kan nggak nyampe gitu. Jadi ya sesuai kebutuhan. Nah, ukuran SD kira-kira apa? Nah, sepeda lah, itu standar sepeda. Kalau mobil ini ya gimana? Ntar mobilnya ya udah didemin aja di rumah. Gitu. Jadi yang ada tabzir, ya kan? Wala tusrif, maksudnya ada wala tubazir. Ya, jangan apa namanya? Tabzir tuh kayak apa namanya menyanyiakan gitu, jadi hal yang sia-sia gitu. Nggak ada manfaatnya gitu. Nah, yang kita takutkan kan nanti ketika di akhirat kelak adalah penghisaban. Maka guru saya pernah berkata, harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Nah, ini kalimat yang apa namanya seperti berpola pantun gitu. Enggak pantun, sajak ya. Karena BB gitu. Kalau pantun AB, AB, AB. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Ini menarik gitu. Untuk mendapatkan perkara harta yang haram saja gitu, kita beresiko gitu. Begitupun harta yang halal gitu. Harta halal tetap ada proses penghisaban. Contoh misal jas ini dipakai untuk apa gitu kan. Kemudian peci ini dipakai untuk apa gitu. Celana ini untuk apa. Smartphone yang kita gunakan untuk apa, itu semuanya dihisap gitu. Jadi tidak ada yang apa namanya sekecil apapun gitu yang tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengkaji ilmu, duduk di majelis-majelis ta'lim, berkumpul dengan para ulama, kita jadi lebih bisa memanfaatkan barang-barang yang kita miliki. Baik itu berupa barang yang kebutuhan apa namanya pokok maupun kebutuhan-kebutuhan tambahan. Nah, mitra JIC, kita sampai kepada bait syair yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Iqtisadu. Bang Jai baca dulu bait di awalnya gitu, biar tetap apa namanya ada sinkron, ya, ada sambungan. Jadi masih nyambung dengan pembahasan sebelumnya. Ai anfik ala qadri mastata'ta. Bersedekahlah engkau sesuai dengan kadar kemampuanmu. Wala tusrif, dan janganlah engkau menjadi pribadi yang boros. Wa ish aisa muqtasidin, dan hiduplah engkau seperti hidupnya orang-orang yang sederhana. Nah, baru kita masuk ke pembahasan bait yang kedua. Bang Jai baca dulu dari awal. Man kana fi mastafada muqtasidan lam yaftakir ba'daha ila ahadin. Aiman kana huwa fi mastafada. Istafada yastafidu. Berarti berwazan istaf'ala yastaf'ilu gitu. Tolabul fa'idah, ditolak. Tolabul fi'il gitu. Sama seperti kalimat istighfar. Makanya pakai kalimatnya itu astaghfirullah gitu kan. Nah, ini ditolak. Kita memohon ampunan kepada Allah. Nah, ini ditolak untuk sesuatu yang bermanfaat. Ai bimana intafa'a. Istafada ai bimana intafa'a. Yaitu dituntut untuk hal-hal yang positif. Dituntut untuk hal-hal yang memberikan manfaat. Jadi harta itu sebenarnya kita dituntut menggunakannya untuk hal-hal yang memang memberikan manfaat. Jangan sampai hal tersebut tidak memberikan manfaat. Apalagi yang lebih parah adalah harta kita malah memberikan mudarat kepada kita. Seperti kita bersedekah. Misal kita meminjam bersedekah apa ya? Sedekah motor lah mungkin. Cuman jarang ya orang sedekah motor gitu. Ya anggap aja begitulah. Sedekah motor. Yang mana kita memang tahu gitu bahwasanya orang yang pengguna ini memang dia sehari-harinya adalah tukang jambret. Nah, sedekah kita itu bukannya memberikan manfaat tetapi malah memberikan mudarat. Karena kita ikut berpartisipasi dalam proses
penjambretan atau proses pembegalan. Maka tadi kalau ditimbang dari sisi syariat, guru saya menjelaskan ketika kita ingin bersedekah, yang pertama kali harus kita lihat adalah kepada siapa kita bersedekah, gitu. Dan di satu sisi juga yang kita harus perhatikan adalah uang ini adalah uang haram atau uang halal. Karena Allah tidak menerima sesuatu pemberian melainkan hal-hal yang halal, gitu. Jadi sedekah tapi kita menggunakan uangnya uang haram, nah ini di mata Allah tidak ada nilainya. Walaupun memang di mata manusia memberikan manfaat. Tapi karena uang ini adalah uang hasil curian, terus kemudian kita sedekahkan, nah ini maka Allah tidak akan menerima sedekah-sedekah seperti itu. Gitu. Jangan lupa ayatnya gitu, Allah tuh tidak menerima sesuatu melainkan hanya yang baik-baik saja. Jadi kita perhatikan uang ini uang halal atau haram. Kemudian yang si objek gitu, orang yang mendapatkan sedekah juga kita perhatikan. Apakah orang ini termasuk orang-orang yang baik gitu, apalagi dia seorang ahli ibadah. Kemudian orang-orang yang memang duduk di majelis ilmu, orang-orang yang selalu bersama ulama gitu, orang-orang yang memang baik di mata kita gitu, yang mana nanti kemudian kita berikan sedekah tersebut bukan digunakan untuk hal-hal yang mudorot, melainkan untuk memberikan makan keluarganya, anaknya, istrinya gitu, untuk makan dirinya agar kuat beribadah. Apalagi kita bersedekah kepada para orang-orang soleh gitu. Maka ini anjuran. Maka sekali lagi saya mengingatkan bagi mitra JC, jangan berkecil hati atau mungkin jangan jangan timbul pikiran negatif jikalau kita bersedekah kepada ulama, bersedekah kepada para habaib, bersedekah kepada para ustadz gitu. Karena apa? Hidup mereka selalu dipenuhi dengan hal-hal yang berbau ibadah. Contoh kita memberikan hadiah misal berupa makanan kepada seorang muazin misal gitu. Nah, sudah dipastikan dia pasti 5 waktu itu selalu mengumandangkan azan. Kalau dia mengumandangkan azan, berapa banyak orang yang ingat sholat. Akhirnya kemudian dia sholat di masjid, kemudian berjamaah gitu kan. Kita pun yang bersedekah akan mendapatkan pahala yang sama seperti muazzin. Jadi tidak ada kerugian gitu ketika kita bersedekah kepada orang-orang yang tepat. Apalagi kepada para ulama gitu kan. Dia habiskan waktunya untuk mengkaji ilmu, terus mengajar, kemudian juga berzikir. Para habaib pun begitu, menggelar majelis-majelis maulid gitu. Kita bersedekah kepadanya, wah ini malah keuntungan besar gitu. Jikalau memang kita pandai dalam menginvestasikan harta kita untuk urusan dunia, namun yang jadi pertanyaan adalah kenapa kita tidak pandai menginvestasikan harta kita untuk kepentingan akhirat? Yang mana akhirat ini adalah kekal dan abadi gitu kan. Kalau dunia kan ya udah ntar tunggu-tungguan aja gitu. Siapa yang berangkat duluan gitu kan. Nah, kalau memang ya berangkat duluan ya sudah gitu kan. Setiap dari kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Dunia ini ibarat, guru saya menjelaskan itu ibarat hanya halte gitu. Bukan sebagai tujuan. Tujuan kita adalah kampung kita gitu. Di mana kampung kita? Kampung orang-orang yang beriman adalah surga. Gitu. Jadi dulu kita dari sana gitu kan, ya ini sih ibarat aja tamsil gitu kan. Dari sana gitu kan. Nah, kemudian turun ke bumi, ya enggak. Untuk apa? Untuk nyari bekal. Ya, untuk nyari bekal di kampung kita nanti. Ini sama ibarat orang-orang yang bekerja dari luar daerah. Nah, itu kalau kita punya teman satu kerjaan mungkin yang dia berasal dari luar daerah, itu orientasinya bukan untuk biar bisa tinggal di ibu kota umumnya ya. Walaupun nanti ya walaupun nasib memang tidak ada yang tahu gitu. Kalau ya dia sukses di ibu kota biasanya lanjut gitu. Cuman hampir secara umum atau 70% itu mereka orientasinya adalah untuk hidup bahagia di kampung. Dia kerja biasanya di kota tuh cuman kayak ngekos lah. Kamar-kamar kecil. Motor juga nggak motor mahal-mahal amat. Dan juga isi kos-kosannya hanya sekedar buat tinggal gitu.
Uangnya ini ditabung untuk kebutuhan di kampung. Bangun rumah di kampung, membeli sawah di kampung untuk persiapan hari itu tua. Nah, jadi kita ini ibarat seorang musafir atau perantau ketika kita ada di dunia ini. Maka bagi mitra ya JAC yang mungkin dia adalah seorang perantau, pastinya paham betul tentang konsep ini. Kalau Bang J masalahnya di kampung sudah tidak ada orang gitu kan. Mau pulang lagi juga ke sana, kok sepi gitu kan, nggak mungkin. Pulang kampung gitu kan, ini cuma ada pohon kelapa, sungai gitu kan. Jadi saudara ya sudah di kota semua gitu. Nah, namun tadi gitu kan, ya bukan berarti kita tenang-tenang aja, nggak juga. Kita belajar dari para musafir gitu. Karena kita tidak akan tetap tinggal di sini gitu. Nah, bahkan ada yang masa mudanya di kota, pas hari tuanya malah tinggal di kampung gitu misal. Banyak gitu. Tidak menutup kemungkinan gitu. Pas masa mudanya foya-foya gitu kan, uang dia hambur-hamburkan gitu kan. Pas hari tua nggak taunya dia harus pindah ke kampung. Yang mana mungkin di kota sedang ada penggusuran gitu. Perluasan jalan apa segala macam lah ya. Nah, karena uangnya udah ketalang habis gitu kan. Nah, gimana? Ya udah tidak ada persiapan. Jadi kita ini ibarat seorang musafir. Jadi carilah bekal sebanyak-banyaknya gitu. Nah, dengan bersedekah ini salah satunya adalah bagaimana cara kita menginvestasikan harta kita untuk di kehidupan yang hakiki gitu. Ini kan kalau dunia kan para ulama menjelaskan hanyalah kehidupan yang fana, semu, fata morgana. Kenapa bisa begitu? Iya dong, fata morgana. Kita lihat, deketin ngilang. Fata morgana kan. Oasis ya mungkin bahasanya. Bang J lupa pelajaran itu. Ya, oasis. Jadi kelihatannya kayak ada air, ada lembah. Pas dideketin katanya nggak ada apa-apa, hanya gurun pasir gitu. Nah, sama gitu. Orang kita sayang-sayang siapapun orang di sekitar kita sayang, kita cintai, nggak lama ninggalin kita. Jadi dari sini ya gambarannya hidup ini hanyalah fata morgana. Begitulah para ulama mengajarkan. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan fata morgana. Ya, Bang hanya mengutip dari perkataan-perkataan para ulama. Semoga Allah memberikan kita hati yang bersih sehingga kita bisa menatap dunia ini dengan mata batin kita yang bersih. Bahwasanya ya memang tidak ada yang abadi gitu kan. Seperti lagu sebuah band lah gitu. Tak ada yang abadi misal. Ya memang gitu. Kita memiliki baju pakai bertahun-tahun. Kalau nggak hilang ya kusam, rusak udah. Gitu. Jadi ibarat pakaian gitu. Nah jadi yang abadi atau kampung kita adalah akhirat kelak dan surga. Karena apa? Kita termasuk orang-orang yang beriman. Bahkan sekarang muncul banyak beberapa para ulama yang akhirnya memberikan kita motivasi gitu. Bahwasanya jangan berkecil hati. Yang penting kita masih terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini betul bahwasanya nabi kita adalah Nabi Muhammad, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa kita, asal kita mau bertobat, Allah akan ampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Karena jangan pernah kita menimbang rahmat Allah dengan kasih sayang manusia. Ini jauh berbeda gitu kan. Jadi Allah memiliki rahmat yang amat sangat luas. Sebanyak apapun dosa kita, selama kita ingin bertobat, beristighfar kepada Allah, memohon ampunan, kemudian berusaha untuk hijrah lebih baik, maka Allah akan ampuni. Jadi jangan timbang dengan timbangan akal kita, karena tidak akan pernah masuk akal gitu. Wah, kok bisa gitu dengan dosa sebesar ini Allah ampuni? Ya karena Tuhan kita Allah gitu. Jangan takut. Ya, jangan takut. Karena Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Gitu. Maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Adapun kita manusia ya terbatas rasa kasih sayang kita. Kadang kita masih suka pilih kasih. Allah tidak begitu. Allah tidak pernah pilih kasih.
Mau yang beribadah, mau juga yang bermaksiat, tetap Allah akan berikan rizkinya gitu. Karena Allah telah menciptakan, Allah juga yang menjamin rizkinya. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Namun kita manusia terlalu sering untuk mengingkari janji kita. Nah, jadi begitu Mitra Jesi. Jadi jangan sampai kita melupakan investasi akhirat kita. Jadi kalau kita lupa, wah ini kasihan gitu. Ntar pas sudah di akhirat, ya Allah sayang banget, kenapa dulu nggak begini, kenapa dulu nggak begitu. Nah, yang ada hanya penyesalan. Ya, kalau di akhir itu namanya penyesalan. Ya, kalau di awal namanya daftar ulang. Itu candaan anak-anak sekolah sekarang. Man kana fi mastafada muqtasidan. Faman kana muqtasidan fi infaqi malihi. Jadi orang yang berhemat ya, dalam menafkahkan hartanya, maksudnya tidak boros. Dan di sini diajarkan bi annahu la yunfiquhu illa fima yakunu nafi'an bi hayatihi. Bahwa sesungguhnya dia tidak menafkahkan hartanya melainkan atas perkara-perkara yang memang memberikan manfaat untuk kehidupannya. Jadi bukan dia sedekahkan untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat untuk dirinya. Misal apa? Ya salah satunya mungkin obat-obatan gitu yang ya itu sih sudah bukan menjadi rahasia ini lagi gitu ya, sudah menjadi makanan publik gitu. Banyak orang yang menyedekahkan uangnya ya untuk membelikan obat-obatan atau konsumsi narkotika misal. Nah ini kan ini bukan hal yang manfaat gitu kan, tetapi malah menjadikan hal yang mudorot, minum-minuman gitu. Nah ini hal yang mudorot gitu. Jadi ini memberikan dampak yang berbahaya dalam jangka panjang bahkan gitu. Nah ini adalah tipe orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan harta yang dimilikinya. Salah satunya. Jadi oleh karena itu semoga kita memiliki harta dan juga kita pandai dalam mengelola harta kita. Dan itu semua kita dapat melalui petunjuk para ulama maupun para habaib maupun para ustaz. Makanya jangan bosan untuk berkonsultasi, menanyakan perkara-perkara kita. Saat saya punya gaji sekian gitu. Kemudian bagaimana saya mengelolanya dengan baik gitu. Nah, paling ntar dibagi beberapa bagian, misalnya yang ini untuk rumah tangga, keluarga ini untuk uang jajan anak, kemudian ini untuk uang pribadi kamu, kemudian sedekahkanlah berapa persen gitu kepada siapapun yang membutuhkan. Dan itu paling utamanya adalah orang-orang yang memang dianjurkan baik di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Orang-orang fakir, misal orang-orang miskin, gitu, orang yang punya utang, dan juga para penuntut ilmu, orang-orang fisabilillah, gitu, orang-orang soleh bahkan. Nah, jadi insya Allah sedekah kita pun akan berbunga. Gitu. Ini kan sekarang orang pandai gitu kan. Kenapa pengen nabung di bank? Karena ada bunganya. Gitu. Kita pun demikian. Jangan sampai kita lihai dalam menghitung bunga di bank gitu. Tetapi kita tidak lihai dalam menghitung bunga akhirat. Ya, ini perkara namanya. Gitu. Bahkan Imam Suyuti menjelaskan tentang bagian-bagian sedekah. Sedekah sesama muslim berapa? Kemudian sedekah kepada fakir berapa? Sedekah kepada non-muslim berapa kali lipat? Nah, itu ada pembagiannya. Ya. Bang Jai tidak tidak memberi tahu berapa nilainya gitu. Ya biar kita duduk di majelis ilmu gitu. Ada misalnya ada yang kelipatannya 100.000 kali lipat, ada yang 900.000 kali lipat, ada yang kelipatannya 1.000 kali lipat. Nah ini. Jadi orang-orang yang jadi guru saya menjelaskan gitu, ada orang yang
ciri-ciri orang kaya akhirat dan ada ciri-ciri orang yang kaya dunia gitu. Orang-orang yang kaya di dunia adalah mereka pandai dalam mengkalkulasi atau menghitung keuntungannya untuk perkara dunia gitu. Nah, ini berapa persen? Kalau berbisnis ini kayaknya keuntungannya besar. Mungkin terbalik, itu tajam tuh pikirannya. Tapi ada lagi tipe orang-orang yang memang dia memiliki ditakdirkan untuk menjadi orang kaya akhirat, walaupun memang gitu kehidupan di dunianya ya biasa-biasa saja gitu. Ya sederhana lah. Oh tapi pas kita udah dibangkitin di mahsyar, kita lihat, orang kaya nggak taunya gitu. Cuman orang kaya akhirat. Nah, mereka adalah orang-orang yang pandai mengkalkulasi gitu. Perhitungannya untuk keuntungan akhirat gitu. Nah seperti yang saat ini akan kita jalani. Salah satunya adalah Idul Adha. Wah ini kalau misalnya beli kambing sekian, ya pahalanya sekian. Gitu. Oh ya. Beli sapi sekian, kalau beli ini sekian. Tapi saya punyanya misal mobil yang harganya 400 juta. Harga sapi satunya misal hanya berapa sekarang biasanya? Paling murah berapa ya Bang? Dia bukan pedagang sapi masalahnya. Anggaplah 10 juta. Masa iya mobil yang 400 juta bisa kebeli tapi sapi yang harganya 10 juta nggak bisa kebeli? Gitu kan. Padahal sapi ini hanya setahun sekali misal. Masa saya harus kambing? Wah saya rugi dong. Ya sama gitu kan, kalau beli mobil yang harganya mahal gitu kan, yang memang dia harganya ketika dijual lagi tidak terlalu turun, ya ini memberikan keuntungan kan. Begitupun ya dalam bersedekah misal, sedekah kurban. Kalau kambing perjalanan di akhirat susah. Ya, sapi aja lah kayaknya gitu. Belum ngangkut keluarga. Wah itu perhitungan, ini ciri-ciri orang kaya akhirat gitu. Jadi jangan sampai perhitungan akhirat kita kalah dengan perhitungan dunia kita. Gitu. Jadi Bang Jaya hanya sekedar mengajak Mitra JSI dimanapun berada. Dan salah satunya adalah Jakarta Islamic Center sendiri pun kami menerima bagi Mitra JSI yang ingin berkurban di sini. Baik itu berupa kambing maupun sapi. Nanti bisa dihubungi langsung oleh penanggung jawab panitia kurban yang memang menangani kurban-kurban dari masyarakat. Nah, jadi jangan sampai kita pandai dalam menginvestasikan harta kita untuk kebutuhan dunia, namun kita tidak pandai dalam menginvestasikan harta kita untuk kehidupan di akhirat, yang mana kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki dan abadi selamanya. Kita lanjutkan kepada bait selanjutnya. Lam yaftakir ba'daha ila ahadin. Man kana fi mastafada muqtasidan lam yaftakir ba'daha ila ahadin. Yaitu dia sama sekali tidak membutuhkan, maksudnya setelah masa-masa sulitnya gitu, ila ahadin, kepada seseorang. Ya maksudnya begini. Ai fa inna misla hadzal rajuli lam yahtaj ila musa'adati ahadin. Gitu. Jadi jikalau seseorang itu pandai mengelola rizkinya untuk hal-hal yang bermanfaat, maka kelak ketika dia dalam kondisi sulit gitu, dalam kondisi sulit, maka dia sedikit pun tidak akan butuh bantuan orang lain. Kan banyak dari kita gitu, bersedekah tuh jor-joran gitu kan. Bro, besok ya bingung gitu. Akhirnya minjem, ngutang gitu kan. Nah sama, seperti ibarat orang yang mau kredit motor gitu. Nah itu kan ada perhitungannya. Makanya kenapa akhirnya pihak kredit motor pun kadang menanyakan gaji tiap bulannya tuh ada apa namanya? Bang Ji kurang ngerti gitu. Gak pernah kredit ketahuan. Apa namanya?
eh ya pokoknya apa namanya daftar gaji dia tiap bulan. Nah, itu kan kita harus serahkan gitu. Itu pun maksudnya pihak leasing pun apa mengadakan perhitungan kira-kira bisa nggak ya nyicil tiap bulan. Nah, kita pun juga gitu mengadakan perhitungan. Kalau misalnya saya harus mengkredit motor saya tiap bulan itu 600 gitu. Kira-kira saya masih bisa makan atau enggak gitu. Nah, ini bagaimana kita mengelola. Ini bukan sedekah lagi, bahkan untuk kebutuhan kita sendiri kan, namanya motor kan. Untuk kebutuhan diri kita sendiri. Apalagi sedekah gitu. Jangan sampai kita bersedekah terlalu berlebihan gitu kan. Besoknya kita malah sulit, malah kita membutuhkan seseorang gitu kan. Ini kan yang ya ibarat kayaknya kemarin kaya gitu, besoknya udah miskin. Ngutang sini, ngutang situ kan. Nah, jangan sampai gitu kan. Nah, itulah tergantung bagaimana kita pandai mengelola keuangan kita. Wala tusrif, makanya jangan terlalu boros. Belilah segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Misalnya apa? Pekerjaannya hanyalah seorang ya Bang Jay, misal seorang penyiar. Ini kan tidak butuh HP yang begitu mahal-mahal amat kan, nggak butuh. Atau apa misalnya? Jas yang harganya miliaran kan nggak butuh. Hanya seorang penyiar kok. Ya. Kadang juga hanya terdengar di radio gitu kan. Nah, ini kan nggak butuh. Ya, yang harus berapa juta. Karena bukan seorang pejabat atau memang jarang bergaul, bahkan tidak pernah bergaul sama orang-orang apa namanya memang berkelas gitu. Jamnya harus misalnya bermerek gitu kan. Nah, ini tadi disesuaikan kita ini siapa kita. Makanya kita harus mengenal diri kita dulu, kita ini siapa. Apakah yang kita gunakan ini sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi timbang dengan kebutuhan. Ya pekerjaannya bukan seorang wartawan misalnya. Tapi beli HP yang kameranya bagus banget. Ini digunakan hanya untuk apa? Selfie misalnya. Kemudian upload upload gitu kan. Bukan kebutuhan penting. Pekerjaannya kan wartawan, bahkan untuk selfie aja susah gitu kan. Keburu kesikut duluan sama demonstran gitu kan, atau kena batu misal. Oh ini mau selfie gitu kan, kena batu duluan gitu. Wah kena serang gitu. Kan ngeri gitu. Ya sudah, malah harusnya carilah apa smartphone yang memang tahan banting. Ini kan sesuai kebutuhan. Nah berarti cari HP handphone smartphone tuh yang memang ketika jatuh brek, nah dia nggak rusak. Nah ini sesuai dengan kebutuhan. Itu intinya sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Ya kayak Bang Jay misal, yang ya rumahnya dekat gitu, atau jarang lah keluar kota misal. Ya motor yang standar aja gitu kan. Gak usah motor-motor yang gede misalnya Harley gitu, segala macam gitu. Motor moge ya, motor gede. Kan memang jarang keluar kota gitu, dan jarang keluar kota pun menggunakan motor tuh nggak mungkin. Ya nggak kuat, pasti tidur ntar di jalan. Nah ini tidak sesuai kebutuhan. Kalau Bang Jay misal membeli itu, nah ini namanya sudah israf, berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ada ntar apa namanya Bang Jay sendiri yang pusing gitu kan. Wah cicilan motornya aduh sebulan ini kan 4, misal berapa? Mahal sih itu ya motor itu ya. Misal 5 juta. Aduh, gimana kan? 5 juta bayar per bulan. Berapa? Sebulannya bokeh misal. Udah nggak ada lagi duit. 100 cuma untuk bertahan hidup misal. Habis buat listrik, habis buat makan, buat jajan misal, buat pegangan nggak ada gitu, buat ongkos bensinnya gitu kan. Nah itu nggak ada kepegang. Misalnya cuma 100 untuk bertahan selama sebulan. Nah ini bela-belain sesuatu yang memang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Inilah yang disebut dengan israf, berlebihan. Sederhana saja. Bahkan banyak lah kita melihat orang-orang sukses yang mereka kadang berpenampilan sederhana kok. Outfit mereka tidak melebihi batas rata-rata. Walaupun kadang gaji mereka dihitungnya per detik, per menit gitu, berapa US dollar gitu. Nah, itu gaji mereka lebih besar dibanding gaji kita. Makin sekarang hidup udah mulai aneh gitu kan. Yang gajinya besar, malah mereka hidupnya sederhana. Nah kita-kita ini yang gajinya pas-pasan, bahkan kurang di bawah standar rata-rata, cuman gayanya berkelas. Mereka orang berkelas, namun gaya bawahan. Nah kita orang bawahan, gayanya berkelas. Ini kebalik gitu. Dunia memang sudah mulai terbalik. Ya, ini memang sudah akhir zaman. Selalu kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut fitnah dunia. Guru saya menjelaskan ini salah satu masuk dari fitnah dunia. Sudah mulai apa namanya? Rancu hidup sudah mulai tidak sesuai dengan logika kadang. Orang aneh malah menjadi apa sorotan gitu kan. Orang yang waras
malah menjadi ejek-ejekan. Ini terbalik semuanya sudah. Semoga Allah terus melindungi kita dari hal-hal seperti itu. Maka benteng terakhir guru saya berpesan adalah dengan duduk di majelis-majelis ilmu. Ya, jadi kesimpulannya dari bait yang pertama kemudian bait yang kedua, yang bait pertama mengajarkan kepada kita untuk selalu menjadi pribadi yang hemat atau sederhana di dalam segala hal. Dan bait kedua adalah dengan kita berhemat ini adalah fondasi untuk kita menjadi kaya. Cuman tadi definisi kaya ya, mungkin Bang Ji sudah jelaskan di hari-hari sebelumnya. Kaya itu la yahtaju ila syai' gitu. Jadi kaya itu artinya tidak butuh sama siapapun. Orang duit masih ada kok, gitu kan. Karena kita nggak boros, kita juga nggak berlebihan, memang masih ada gitu kan. Jadi nggak butuh sama orang gitu. Nggak harus minjem dong, makan dong gitu. Enggak, karena memang megang uang kok gitu. Au asasus sa'adah. Atau juga dengan kita berhemat atau hidup sederhana ini adalah fondasi agar hidup kita lebih bahagia. Ya jelas. Ya. Dengan kita sederhana hidup kita lebih bahagia. Tapi kalau kita israf berlebihan, ini akan memberikan atau menjadikan hidup kita menjadi sengsara, bukan sa'adah jadi sengsara. Gitu kan. Bukannya bahagia jadi sengsara. Lah iya. Yang harusnya memang kalau cicilan yang biasa bisa diambil sama dia tiap bulan itu 1 juta, dia malah ngambil yang cicilan sebulannya itu 5 juta, sedangkan gajinya hanya 3 juta. Nah ini bukannya saadah malah sengsara. Bukan bahagia, ya malah hidupnya sengsara. Tadi bingung nyari sono, akhirnya nyari kerjaan tambahan gitu kan. Belum bayar cicilan, sakit gitu kan. Karena kerjanya terlalu ngoyo gitu. Sudah syukuri yang ada gitu. Dan sesuai dengan kemampuan kita, kadar kita. Maka kita harus pertama kali adalah mengenal siapa diri kita. Kita ini ya hanya orang biasa gitu kan. Dan jarang juga gitu bergaul yang aneh-aneh gitu misal. Jadi sering-seringlah kita mengaca diri sendiri atau berkaca kepada diri kita sendiri gitu. Makanya kalau kita lagi ngaca di cermin gitu, jangan hanya sekedar benerin rambut gitu kalau guru saya bilang. Jangan cuma sekedar benerin rambut, tapi lihat gitu kan. Oh, ya kamu hanyalah orang biasa gitu kan. Kenapa harus sok-sok luar biasa? Jadilah apa adanya. Jadilah orang yang apa adanya. Jangan yang ada apanya. Mitra Jesi, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, khususnya bagi diri saya pribadi. Dan jikalau ada kekurangan, Bang J minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jikalau ada hal-hal yang bermanfaat, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang J ucapkan terima kasih pastinya untuk Mitra JC yang sudah stay melalui akun siaran Facebook gitu. Dan sekali lagi Bang J mengingatkan, kami dari Jakarta Islamic Center pun mengajak Mitra JC untuk berkurban pada hari raya Idul Adha atau bergabung untuk berkurban di sini. Namun yang menarik adalah di Islamic ini kita mencoba untuk dengan cara metode new normal, berkurban dengan metode new normal. Gitu. Ini menarik, menjadi pembahasan. Kemudian kita juga nanti akan melihat bagaimana sih metode kurban era new normal ya, era new normal. Mungkin agak lebih distancingnya, kemudian berbagai macam. Ini menarik, ya. Jadi ya sama-sama jikalau kita memang mampu berkurban, mari kita berkurban. Kembali lagi sesuai dengan kapasitas kita. Jangan juga memaksakan, karena kurban ini adalah perkara yang sunnah gitu. Bukan perkara yang fardu ain. Setiap orang harus berkurban, tidak. Tetapi jikalau memang mampu, mari berkurban. Jadi jangan sampai dipaksakan gitu. Allahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.